Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Wulandari, NIM A1C3190002 dari kelas reguler A 2019, program studi pendidikan fisika Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan dan menjelaskan terkait fenomena dinamika rotasi dalam kehidupan sehari-hari mata kuliah mekanika. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Torsi adalah nama lain dari momen gaya, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Momen gaya atau torsi adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu. Kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda. Rumus dari momen gaya atau torsi adalah T sama dengan F dikali L atau T sama dengan F dikali R kali sin theta, yang dimana F adalah gaya yang satuannya adalah Newton, L adalah panjang lengan yang satuannya adalah meter, R adalah jarak, yaitu jarak dari sumbu putar ke tempat yang dikenai gaya yang satuannya adalah meter, sedangkan untuk torsi, satuannya adalah Newton meter. Penggunaan dari prinsip torsi sendiri sering kita temukan dalam aktivitas kita sehari-hari, yaitu dari membuka atau menutup pintu dan jendela, baling-baling kipas angin, memasang dan membuka baut, dan lain sebagainya. Contoh yang pertama yaitu membuka dan menutup pintu. Coba kita perhatikan pintu yang ada di rumah kita. Ketika kita menarik atau mendorong gagang pintu dengan gaya F, maka pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan bahwa pintu mengalami gerak rotasi dan memiliki sumbu putar yang terletak pada engselnya. Jika kita anggap engsel pintu adalah sumbu putar atau poros, maka jarak gagang pintu dan engsel merupakan lengan momen. Kemudian, kita ingat kembali persamaan torsi, bahwa torsi sebanding dengan lengan momen dan gaya. Artinya, semakin besar lengan momen dan gaya yang dikeluarkan, semakin besar pula torsi yang dihasilkan, sehingga pintu dapat dengan mudah terbuka atau tertutup. Jika kita mengaplikasikan, kita akan lebih mudah membuka atau menutup pintu dengan mendorong atau menarik gagang pintu di bagian ujung atau bagian yang jauh dari engsel pintu. Namun, jika kita membuka atau menutup pintu dengan gaya yang sama besar di bagian tengah atau bagian yang dekat dengan engsel pintu, maka pintu akan lebih sulit untuk dibuka atau ditutup karena letak engsel pintu dengan gagang pintu yang dekat. Jadi, semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, momen gaya akan semakin besar, sehingga pintu lebih mudah untuk dibuka atau ditutup. Sedangkan, semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel, momen gaya akan semakin kecil, sehingga pintu lebih sulit untuk dibuka atau ditutup. Contoh yang kedua yaitu membuka dan menutup jendela, yang mana prinsipnya sama dengan membuka dan menutup pintu. Contoh yang ketiga yaitu melepas dan memasang baut. Dalam hal ini, baut berperan sebagai titik poros. Kemudian, titik yang dikenakan pada kunci sebagai titik kerja gaya. Pada saat putaran kunci berlawanan arah jarum jam, baut akan terangkat ke atas, sehingga arah torsi ke atas dan nilainya adalah positif. Kemudian, ketika putaran kunci searah dengan arah jarum jam, baut tertanam ke bawah, sehingga arah dari torsi pun ke bawah, dan nilainya adalah negatif. Contoh yang keempat yaitu baling-baling kipas angin. Pada kipas angin dapat kita lihat kipas angin mengalami gerak rotasi dan memiliki sumbu putar pada baling-balingnya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka angin yang dihasilkan juga akan semakin besar.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.